Assalamualaikum anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan kami, masih di channel Cara Asik Belajar Matematika. Bersama saya, Nur Ekawati. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang fungsi kuadrat. Dan pada video kali ini, pembahasan kita adalah tentang istilah-istilah pada grafik fungsi kuadrat. Dan inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Selamat mengikuti. Ayo kita mencoba menyelesaikan soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Dengan daerah asal X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan negatif 4 dan X lebih kecil sama dengan 2, di mana X adalah anggota bilangan real. Tentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, nilai balik fungsi dan jenisnya, serta koordinat titik balik fungsi dan jenisnya. Mari kita jawab bersama soal tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kalian dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah kita dapat membaca tabel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cara yang kedua, kita dapat langsung menggunakan rumus yang ada. Mari kita coba bahas satu persatu. Apabila kalian ingin menjawab soal tersebut dengan membaca tabel, maka terlebih dahulu kalian buat tabel fungsi kuadrat, yaitu nilai X dan fungsi X. Dengan daerah asal yang diketahui, maka kita dapat menyebutkan bahwa daerah asalnya adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Langkah selanjutnya, seperti yang pernah dibahas sebelumnya, adalah dengan memasukkan nilai X ke dalam rumus fungsi. Sebagai contoh, untuk X sama dengan negatif 4, maka
fungsi negatif 4 adalah diperoleh dengan cara menggantikan nilai X dengan negatif 4. Sehingga akan diperoleh hasil sama dengan 5. Demikian pula untuk X sama dengan negatif 3. Nilai fungsinya diperoleh dengan cara menggantikan X dengan negatif 3. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 0. Demikian seterusnya. Setelah selesai, masukkan nilai fungsi tersebut dan nilai daerah asal ke dalam tabel. Seperti ini. Lalu, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membaca tabel. Yang pertama, bagaimana cara mencari titik potong dengan sumbu X? Apabila kita mau membaca tabel, maka caranya adalah titik potong dengan sumbu X adalah nilai fungsi X yang sama dengan 0. Maka di tabel tersebut kalian cari nilai fungsi X yang sama dengan 0. Seperti ini. Maka titik potong dengan sumbu X adalah min 3,0 dan 1,0. Apabila kita ingin mengerjakan mencari titik potong dengan sumbu X dengan rumus, maka caranya adalah titik potong dengan sumbu X, maka nilai fungsi X-nya adalah 0. Fungsi X sama dengan 0. Masukkan rumus fungsi X, yaitu X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Dengan faktorisasi, didapatlah bahwa X ditambah 3 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga nilai X yang pertama adalah negatif 3. Atau nilai X yang kedua adalah 1. Maka, titik potong dengan sumbu X adalah negatif 3,0 dan 1,0. Hasilnya sama seperti pada saat kita menggunakan tabel. Selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y adalah nilai fungsi X untuk X sama dengan 0. Maka, apabila kita ingin menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan membaca tabel, caranya adalah carilah nilai X sama dengan 0. Nilai X sama dengan 0, maka nilai fungsinya adalah negatif 3. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 3. Lalu, bagaimana caranya jika mencari titik potong dengan sumbu X dengan rumus? Caranya adalah titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X adalah sama dengan 0. Pertama, kita tuliskan dulu rumus fungsinya, yaitu X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Lalu, masukkan nilai X sama dengan 0 ke dalam rumus fungsi tersebut. Sehingga 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 3. Setelah dihitung, diperoleh hasil negatif 3. Jadi, untuk nilai X sama dengan 0, nilai fungsi X-nya adalah negatif 3. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 3. Hasilnya sama seperti pada saat kita membaca tabel. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi adalah suatu nilai dari X yang menjadikan fungsi X sama dengan 0. Atau dengan kata lain, jika fungsi X sama dengan 0, maka X adalah pembuat nol fungsi.
Mari kita coba menentukan pembuat 0 fungsi dengan membaca tabel. Caranya adalah, pilihlah nilai fungsi X sama dengan 0. Untuk nilai fungsi X sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif 3 dan 1. Sehingga negatif 3 dan 1 disebut sebagai pembuat 0 fungsi. Dengan cara yang sama, kita dapat menentukan dengan menggunakan rumus, yaitu pembuat 0 fungsi adalah nilai fungsi X sama dengan 0. Fungsi X sama dengan 0, lalu masukkan rumus fungsinya sama dengan 0. Setelah difaktorkan, akan didapat X ditambah 3 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah negatif 3 atau X sama dengan 1. Sehingga pembuat 0 fungsinya adalah negatif 3 dan 1. Selanjutnya adalah menentukan persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri adalah suatu garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama. Apabila kita ingin menentukan persamaan sumbu simetri dengan membaca tabel, caranya adalah mencari nilai X di mana nilai fungsi X-nya tertinggi atau terendah, disesuaikan dengan bentuk grafiknya. Seperti pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa bentuk grafik fungsi kuadrat salah satunya adalah dipengaruhi oleh nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah. Pada soal ini diketahui nilai A adalah sama dengan 1. Yaitu lebih besar dari 0. Sehingga grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas. Dengan kata lain, puncak dari grafik fungsi kuadrat berada di bawah, atau merupakan nilai fungsi X yang paling kecil. Sehingga apabila kita membaca tabel, nilai fungsi X yang paling kecil adalah negatif 4. Nilai X untuk fungsi X negatif 4 adalah negatif 1. Sehingga bisa kita katakan bahwa sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Apabila kalian ingin menentukan persamaan sumbu simetri dengan menggunakan rumus, maka caranya adalah kalian bisa langsung memasukkan nilai B dan A ke dalam rumus persamaan sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Pada soal ini, nilai A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 2. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh hasil negatif 1. Sehingga bisa kita katakan persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Sama seperti pada saat kita mencari menggunakan tabel. Selanjutnya adalah menentukan nilai balik fungsi. Nilai balik fungsi adalah suatu nilai yang paling rendah atau paling tinggi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, karena nilai A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas. Sehingga titik puncak grafik berada di bawah atau merupakan nilai fungsi X yang terkecil. Sehingga bisa kita katakan bahwa nilai balik fungsi pada soal ini merupakan nilai minimum. Dengan membaca tabel, kita cukup mencari nilai fungsi X yang paling kecil, yaitu negatif 4. Sehingga bisa kita katakan nilai minimum dari fungsi ini adalah negatif 4. Apabila kita ingin menggunakan rumus, maka
rumus dari nilai balik fungsi adalah Y minimum sama dengan min D per 4A, di mana D adalah nilai diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Kalian tinggal memasukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus berikut ini. Sehingga setelah dihitung, akan diperoleh hasil Y minimum adalah negatif 4. Sehingga bisa kita katakan nilai minimum fungsi adalah negatif 4. Bagian yang terakhir adalah menentukan koordinat titik balik fungsi. Titik balik adalah titik yang paling rendah atau titik yang paling tinggi yang dilalui oleh sumbu simetri grafik fungsi tersebut. Pada soal ini, karena grafik terbuka ke atas, maka titik balik atau titik puncak merupakan titik balik minimum atau nilai yang paling kecil. Sehingga, apabila kita ingin menentukan koordinat titik balik dengan membaca tabel, caranya adalah mencari nilai fungsi X yang paling kecil. Didapat, nilai fungsi X yang paling kecil adalah negatif 4, di mana X-nya adalah negatif 1. Sehingga koordinat titiknya adalah negatif 1, negatif 4. Apabila kalian ingin mencari koordinat titik balik fungsi dengan rumus, dapat menggunakan rumus berikut ini. Koordinat X-nya adalah min B per 2A. Dan koordinat Y-nya adalah min D per 4A. Dengan memasukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus tersebut, maka diperoleh koordinat titik balik fungsi adalah negatif 1, negatif 4. Sehingga bisa kita katakan koordinat titik balik minimum fungsi adalah negatif 1, negatif 4. Untuk lebih jelasnya, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah kita bahas sebelumnya akan digambarkan pada grafik berikut ini. Perhatikan. Demikian pembahasan kita untuk soal nomor 1. Contoh soal selanjutnya adalah pemecahan masalah pada fungsi kuadrat. Mari perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi setelah T detik adalah HT sama dengan 24T dikurangi 4T kuadrat. Pertanyaannya, setelah berapa detik roket itu mencapai tinggi maksimum? Lalu, tentukan tinggi maksimumnya. Mari kita jawab soal tersebut bersama-sama. Perhatikan. Apabila soal tersebut kita ilustrasikan dalam gambar adalah sebagai berikut. Roket tersebut bergerak membentuk lintasan berupa parabola atau lintasannya merupakan fungsi kuadrat dengan rumus HT sama dengan 24T dikurangi 4T kuadrat, di mana sumbu X-nya adalah sebagai
T atau waktu dalam satuan detik. Sedangkan sumbu Y-nya adalah HT, yaitu tinggi dalam satuan meter. Pertanyaan yang pertama adalah, setelah berapa detik roket tersebut mencapai tinggi maksimum? Seperti telah kita ketahui bersama, maka apabila roket mencapai tinggi maksimum, artinya roket tersebut melalui titik balik maksimumnya. Kita ketahui bahwa titik balik maksimum dilalui oleh sumbu simetri dari roket tersebut. Maka, untuk menentukan waktu mencapai tinggi maksimum, kalian bisa menggunakan rumus persamaan sumbu simetri, yaitu T sama dengan min B per 2A. Pada soal diketahui dari rumus fungsinya, maka nilai A adalah negatif 4, B 24, dan C-nya adalah 0. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, maka diperoleh T sama dengan 3. Artinya, roket tersebut mencapai tinggi maksimum setelah 3 detik. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan tinggi maksimumnya? Maka kalian dapat menggunakan rumus nilai balik maksimum, yaitu rumusnya adalah H maksimum sama dengan min D per 4A, di mana D-nya adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Sehingga apabila kita masukkan angkanya ke dalam rumus, diperoleh hasil adalah 36. Kesimpulannya, jadi roket tersebut setelah 3 detik akan mencapai tinggi maksimum, dengan tinggi maksimumnya adalah 36 meter. Demikian pembahasan dari soal ini. Demikian pembelajaran hari ini. Saya Nur Ekawati mengucapkan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.